melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang apa kemarin? Nah, ini kita lanjutkan tentang peranan virus dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, bersalah. Selamat pagi kembali. Silakan. Oke, sudah. Coba. Absen ya, untuk mengecek harian kalian. Agnes hadir Bu. Aris, Armando, Dava, Dika, Dina hadir Bu. Esther, Febrian Hadir Bu. Heroik absen. Sakit ya? Sudah ada suratnya? Dari kasih ke BP? Juli, Martin, Mikael, Nabila, Nazwa, Nur Azila, Rasisa, Rifki, Roida, Riando, Salwa, Sri, Theo, Timothy, Riana, Wendy, Yolanda, Jevanya. Oke, mantap ya. Tingkatkan terus kehadiran ya. Oke. Minggu lalu tadi sudah saya katakan kita sudah membahas tentang suku virus ya, kemudian reproduksinya. Nih, sekedar mengingatkan kita kembali ya. Saya mau mengetes gimana kalian sudah menangkap pelajaran yang sudah lalu. Di sini saya coba menggambarkan oke ya. Masih ingat ini gambar apa? Virus. Ini sekedar gambarannya ya, saya tidak pandai menggambar. Oke, di sini saya coba kasih angka. Oke, coba perhatikan gambar ini. Oke ya, kita coba isi ya struktur virus. Oke, nomor satunya apa masih ingat? Kapsid. Ini kapsid. Oke, kapsid. Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ayo, ini apa? Kemudian yang di sini yang kita lihat lempeng. Jadi karena saya pindah-pindahkan angkanya ya, jadi salah sebut kan? Karena biasanya berurutan dari 1, 2, posisi 3, 4-nya artinya 3 kan? Jadi saya coba acak angkanya, kalian sudah terkecoh ya. Jadi jangan berpatokan ke urutan angka. Jadi berpatokanlah kepada bagian-bagiannya tadi.
Oke, ini untuk strukturnya ya. Masih ingat sebenarnya mengenai reproduksi virus. Ya, harap juga masih mengingat reproduksi virus atau siklus hidup daripada virus ada dua siklus. Yang pertama siklus litik dan yang kedua siklus distogenik. Kira-kira ada nggak yang masih ingat tentang tahapan dari siklus litik atau daulitik? Oke, coba. Yang pertama fase absorpsi, yang kedua fase penetrasi, yang ketiga fase sintesis, yang keempat fase perakitan atau pematangan, yang kelima fase lisis. Oke, benar. Ya, jadi ada 5 tahap. Kemudian untuk daulisogenik itu juga ada beberapa tahapnya. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Oke, coba. Yang pertama itu absorpsi dan penetrasi, 2 penggabungan, 3 pembelahan, 4 sintesis, 5 perakitan, dan lisis. Iya, benar ya. Di tahapan-tahapannya itu harus diingat. Ya. Untuk reproduksi virus. Baiklah, di pertemuan kita hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Jadi kita akan membuat proyeknya nanti berupa poster. Jadi poster tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun sebelum kita membuatnya, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok dulu, lalu ada yang mau kita diskusikan. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya yang sebelumnya. Silakan gerak. Ya, coba nih satu kemarin ya di sini. Sini boleh. Oke, silakan. Coba HP tetap disimpan dan tidak sedih dan sudah. Baiklah, sebelum kita mulai diskusinya, saya akan memberikan sedikit materi tentang peranan virus dalam kehidupan. Coba diperhatikan ke depan. Oke. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi dia bersifat parasit obligat, artinya dia hanya menyerang sel yang hidup. Jadi kalau sel yang hidup, dia juga akan bisa hidup di sel tersebut. Dia hanya bisa berkembang biak di sel yang hidup. Jadi seperti konsep yang lalu, kalau dia di luar dari sel yang hidup, maka dia akan mengkristalkan dirinya. Iya. Ya, lupa ya. Oke, jadi dia dapat menginfeksi yang pertama manusia, kemudian yang kedua hewan, dan ketiga tumbuhan. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ya, virus-virus yang menyerang manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi itu konsepnya diingat ya. Dia hanya menyerang sel yang hidup. Kalau di luar dari sel yang hidup, dia akan mengkristalkan dirinya. Oke, yang pertama, virus yang menyerang pada tumbuhan. Ada virus tungro. Dia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus tungro. Biasanya menyerang tanaman padi sehingga pertumbuhan terganggu dan terdil. Penyebaran virus ini melalui perantara
lereng coklat, dan lereng hijau. Jadi ya, kalau virus ini sudah menyerang tanaman padi, otomatis ya produksi padi menjadi menurun. Ya. Kenapa? Karena adanya gangguan dari si virus tumbuhan tadi, yang tadinya hasil panennya bisa melimpah ruah menjadi berkurang. Oke, selanjutnya ini dia bentuk tanaman padi yang terserang virus tumbuhan tadi. Dia bisa dilihat tadi ya. Kemudian yang kedua ada mozaik, disebabkan oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Ini menyerang pada tanaman tembakau, kacang tanam, cabai, tomat, dan kentang. Gejalanya adalah timbul bercak-bercak pada daun. Penyakit ini disebarkan oleh serangga. Ya, jadi kalau kalian melihat ada tanaman tembakau, nanti ditunjukkan juga di video ini ya. Kalau dia ada bercak-bercaknya nanti biasanya kan warna daun rata ya. Jadi nanti dia seperti ada kayak istilahnya kayak kalau kulit kita ada palung-palungnya. Nah, jadi kalau pada daun kita seperti itu kayak ada bercak-bercak putihnya ya. Jadi yang membawanya adalah serangga. Oke, ini contohnya bisa dilihat ya. Inilah contoh bercak pada daun tembakau yang sudah terserang oleh virus mozaik. Nah, ini bentuk daripada virusnya, yaitu berbentuk batang ya. Oke, selanjutnya ada penyakit TIL ya, atau singkatan dari tomato yellow leaf spore virus, yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Nah, biasanya daun yang sehat itu dia mengembang, ya mengembang lebar. Namun dikarenakan adanya virus ini, si daun tomat tadi dia mengeriting, seolah kayak habis keluar dari salon, keriting dia. Ya, agak jadi kayak kupli ya, kurus kan. Kalau kita suka mengumpulkan rambut juga kan, kalau yang perempuan ini kan, jadi dia agak mengumpulkan sedikit. Oke, nanti ditunjukkan di gambar. Nah, ini dia, ya. Kan di sini bisa dilihat dia keriting ya, daunnya tadi ya, kayak menggumpal. Jadi satunya dia daunnya melebar, ini dia kayak menggumpal keriting. Nah, itu gambar dari si virus tadi. Oke, selanjutnya penyakit pada hewan. Yang pertama ada rabies, penyakit infeksi akut pada susunan syaraf pusat disebabkan oleh rhabdovirus, dapat menular ke manusia melalui gigitan atau liur hewan penderita. Misalnya anjing, serigala, budak, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Ya, bisa dilihat. Ada yang memelihara anjing? Coba. Ada? Memelihara anjing? Ada. Vaksinnya divaksin. Vaksin ya. Karena kan kalian memelihara anjing. Jika anjingnya tidak divaksin, itu akan membahayakan keluarga kalian sendiri. Oke, selanjutnya mengenal anjing gila ya. Kenal anjing gila? Oke, jadi ciri-cirinya ya. Ciri dari
Jadi jangan keluar teori ya, tidak ya. Kemudian yang kedua mengeluarkan liur yang sangat berlebihan, itu namanya liurnya berlebihan. Jadi kalau kalian di jalan menjumpai anjing yang seperti ini, hati-hati ya, jangan coba-coba mendekat. Kemudian, nah yang ketiga menyelipkan ekor di bawah perut. Biasanya ekornya dulu ke bawah kan? Ini masuk dia ke bagian dalam perutnya. Iya dari bawah. Ya, yang tadinya ekornya terjuntai ke bawah, jadi disembunyikannya seolah-olah dia menutupi bokongnya. Oke ya. Kemudian ada lagi penyakit pada hewan disebabkan oleh virus, itu penyakit mulut dan kuku. Disebabkan artovirus menyerang ternak sapi, domba, babi, kambing, kerbau, dan hewan liar berkuku belang, misalnya gajah. Gejalanya ya, kelesuan, gelisah, dehidrasi, malas, berdiri, pincang, kemudian muncul vesicula pada bagian lidah, bibir, mukosa pipi, dan ujung kaki. Selanjutnya penyebarannya melalui udara, kontak langsung, dan juga melalui makanan. Dan bisa dicegah dengan vaksinasi ya. Jadi gunanya vaksinasi itu sebelum ya, pencegahan tadi kalau sudah itu berarti pengobatan. Oke, selanjutnya nah ini contoh gambar ya penyakit mulut dan kuku itu pada monyet ya. Oke, selanjutnya ada penyakit gondongan. Penyakit gondongan ini berbeda dengan penyakit gondok ya, beda. Karena banyak nyupi. Iya, bukan, ini beda lagi. Kalau ini yang diserang kelenjar parotis ya, kelenjar udah adanya pembengkakan dan rasa nyeri akan lebih berasa saat menelan makanan yang berasa asam, dan ini disebabkan oleh paramyxovirus. Ya, selanjutnya ini struktur dari paramyxovirus. Nah, yang selanjutnya ada penyakit herpes. Penyakit infeksi pada sel epitel setelah terjadi infeksi virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel syaraf, bisa menular dengan kontak langsung dengan sel epitel yang terinfeksi disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV1 dan HSV2. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian ada cacar variola, penyakit infeksi virus dan gejala kompleks serta sangat menular. Masa inkubasi 12 hari, dimulai dengan demam 1-5 hari dan tubuh terasa lesu. Diikuti dengan munculnya vesicula pada kulit, puskula yang membentuk kerak disebabkan oleh virus variola. Bisa dicegah dengan vaksin orthopox virus. Jadi seperti ini ya, orang yang kena cacar variola. Oke, selanjutnya. Oke, yang terakhir ada virus influenza, ya, virus yang paling umum kita jumpai. Penyakit pernapasan yang kadang menjadi wabah. Gejalanya menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, nyeri otot menyeluruh, disebabkan oleh kelompok orthomyxovirus yang berbentuk bulat, mudah menyebar melalui batuk, bersin, atau kontak tangan dengan si penderita. Jadi kalau imun tubuh kalian turun, jangan coba-coba dekat sama orang yang terkena influenza. Kenapa? Karena kalian juga akan sangat gampang tertular oleh influenza. Oke, ya berhubungan dengan influenza ada COVID-19. Ya, penyakit yang sedang viral 2 tahun ini ya. Ada yang pernah
COVID-19? Oke, 1. Ada lagi? 2. 3. Yang lainnya nggak ada? Masih ini sudah pada tahap apa kemarin kenanya? Ngerasa tidak ada rasa apa? Saya cuma bisa napas. Sesak napas yang dirasakan ya? Apa? Potensi naik. Mengenai rasa masih ada. Oke. Kalau kamu? Terus pas sudah sembuh rasanya tuh nggak ada. Rasa makan kan? Penciuman nggak ada. Tapi kalau makan masih ada rasa. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Tidak pada level ada rasa. Kalau kamu gimana Mbak? Saya ada gejala. Hah? Oh, takut gejala jadi ketahuannya Gara-gara kakak. Ah. Saya dikasih sama juga. Oh, berarti Tapi cuma disuruh isolasi mandiri 2 minggu. isolasi mandiri. Nah, kalau yang lain ada nggak kira-kira mendekati seperti gejala-gejala yang ciri dari COVID-19? Ada? Ya. Jadi ketika kawan kalian ini sudah merasakan atau sudah terkena dari penyakit COVID-19. Jadi intinya kita harus menjaga ya stamina kita atau imun tubuh kita. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke tujuan utamanya yaitu membuat proyek. Di sini tadi atau di awal sudah saya katakan kita akan membuat proyek berupa pembuatan poster tentang apa namanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi untuk kelompok 1 kalian akan membuat poster tentang penyakit COVID-19. Dan ini kemudian kelompok 2 tentang penyakit HIV/AIDS. Yang diingat data. Yang kelompok ketiga tentang hepatitis C. Ya, hepatitis C. Kemudian kelompok ini tentang penyakit flu burung. Gak ada pendidikan ya. Oke, kelompok ini tentang herpes dan yang ini apa tadi? Tadi ada berapa? 5. Dan yang terakhir tentang hepatitis B. Hepatitis B. Jadi tugasnya di sini kalian membuat ya, dengarkan, membuat konsep untuk posternya. Jadi kalian buat dulu daftar pertanyaan untuk kalian kembangkan menjadi poster. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya yang kebagian COVID ya. Kira-kira apa contoh pertanyaannya? Nah, yang pertama bisa. Apa itu COVID? Ya, contoh. Kemudian bagaimana penularannya? Bagaimana pencegahannya? Apa yang bisa mengobati virus itu? Dan lain sebagainya. Jadi untuk kelompok yang lain juga demikian. Apa itu HIV/AIDS? Ya, bagaimana penularannya, pencegahannya, kemudian melalui apa dan lain sebagainya. Itu yang lain. Belum. Sampai sekarang. Rata-rata meninggal. Dan meninggal biasanya, kenapa? Lama. Ketahuannya setelah yang sudah pada tahap tinggi. Ketika dia masih di awal-awal, masih gejala itu tidak. Oke. Kanker ada yang sembuh Pak. Yes. Rapid itu. Coba perhatikan ke depan. Nah, di depan ada contoh poster ya. Jadi poster yang seperti ini atau mirip untuk kalian jadikan poster. Tapi saya minta posternya berbeda. Kalau di sini bentuknya bentuk kartun ya, animasi kartun ya, posternya kan. Tapi nanti yang kalian buat adalah foto diri kalian. Ya, contohnya pada penyakit COVID. Jadi kan ada menggunakan masker, ya kalian yang menggunakan maskernya. Jadi kalian sebagai model di poster tersebut. Oke, coba sekarang diskusikan dengan teman kelompokmu. Pertanyaan yang
akan kalian kembangkan menjadi isi dari poster. Oke? Silakan diskusikan. Saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Kakek dari kakeknya kan. Coba buka buku dulu, ada di buku tadi kalau nggak salah. Oke, jadi coba buat ya. Ininya kita dari apa? Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya siapa yang bisa coba bisa dirinya. Oke, gimana? Jadi nanti yang bagus itu kalian harus jadi Modelnya semuanya gitu. boleh perwakilan aja. Oke, gimana? Sampai di mana? Dikembangkan lagi ya. Ini kelompok ini di mana? Udah? Pokoknya buat semua posternya. Oke? Baiklah ya. Kalian masing-masing kelompok sudah siap pertanyaannya? Jadi masing-masing kelompok coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian kembangkan untuk dijadikan poster. Coba kelompok 1 bacakan. Ya. Yang lain dengarkan ya. Oke, terima kasih. Coba kelompok 2 bacakan. Kelompok kami bahas mengenai virus HIV. Pertama, apa itu virus HIV atau AIDS? Kedua, bagaimana cara pencegahan HIV atau AIDS? Ketiga, apa saja gejala virus HIV? Yang keempat, bagaimana penularan virus HIV terjadi? Yang kelima, apakah orang yang terkena virus HIV bisa diobati secara transparan? Dan yang keenam, berapa persen tingkat penularan yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih. Kelompok 3 bacakan. Dari buku kelompok kami membahas tentang hepatitis C. Pertanyaannya adalah pertama apa itu hepatitis C, yang kedua bagaimana cara penularannya, yang ketiga apa gejala hepatitis C, yang keempat apa faktor yang memperparah, yang kelima deteksi dan pengobatannya, dan yang keenam itu siapa yang paling berisiko. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 4 coba bacakan. Yang kami tulis apa itu guru, bagaimana tubuh dikeluarkan dari keadaan tubuh. 3. Bahwa ODP merekomendasikan vaksinasi hewan untuk Yang lain coba dengarkan ya. 4. Apakah burung liar telah diidentifikasi sebagai pembawa virus burung? 5. Apa saja langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan pada tingkat kami? Dan 6. Apa saja resiko-resiko publik yang berkaitan dengan burung? Oke, bagus ya pertanyaannya yang lebih mendetail ya. Oke, kelompok 5. Oke, ini belakang ya. Tadi di sini sudah menjelaskan pertanyaan. Yang pertama, apa itu herpes? Maksudnya kayak penyakitnya apa aja? Maka gejalanya itu yang bikin nama masyarakat apa? Nah, lalu sejak kapan
Dan siapa yang menentukan kalau herpes ini disebabkan oleh virus? Nah, lalu kan karena dia virus masih memang penyakit. Nah, apa saja gejala-gejala yang terjadi pada pengidap virus herpes ini? Nah, setelah itu sebenarnya kalau kita udah pernah apa ya awalnya? Atau kan sebelum kita juga ada nggak vakum kayak lainnya? Lalu ada lagi yang terakhir, bagaimana penyebaran penyakit herpes ini? Makanya lupa. Terima kasih Bu. Bagus ya. Oke, kelompok 5. Coba. Yang lain coba suaranya ya. 3. Misalkan bayi melakukan vaksinasi hepatitis. 4. Apa faktor resiko hepatitis ini? 5. Adakah aktivitas atau makanan yang perlu dihindari apabila ada gejala hepatitis? 6. Apa gejala hepatitis? Oke, bagus sekali. Jadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi itu kalian kembangkan dalam bentuk poster. Kalian jadikan dalam bentuk poster ya. Pertanyaan tadi harus ada di poster kalian. Jadi nanti pertanyaan sudah kalian buat ini dikumpulkan ke saya ya. Tapi buat juga ketinggalan kalian sebagai acuan kalian. Nah, waktu pembuatan poster saya kasih 1 minggu, 2 minggu kelamaan, ya. 1 minggu saya kasih waktu dan saya mau modelnya itu kalian. Jangan lagi kalau seperti contoh yang saya kasihkan tadi modelnya adalah animasi kan, kartun ya. Nah, saya mau sini kalian. Seperti yang sudah saya katakan tadi, contohnya yang COVID. Nah, kalianlah modelnya mau menggunakan masker atau pas lagi cuci tangan, kalianlah ya cuci tangannya gitu. Paham? Oke, pertanyaan bagus ya. Posternya tidak dicetak pakai kertas ataupun pakai karton. Ya benar, digital ya. Jadi saya mau itu kalian setelah kalian desain itu posternya itu cukup kalian share. Jadi sebagai bukti kalian membuat itu, link share-nya itu kirim ke saya. Boleh kalian share ke media sosial, baik berupa Instagram, Twitter, kemudian Facebook, apa lagi? TikTok ya, TikTok. Tadi sahabat sudah share video. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, Pak. Kalau begitu, nanti kumpulkan. Saya mau membagikan KPD kepada kalian. Ya. Dikerjakan per kelompok. Dikumpulkan sekarang juga. Kerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD yang saya bagikan merupakan pembahasan tentang COVID-19 ya, diisi. Oke, silakan dikerjakan. Stop. Iya, kita
kerjakan dengan baik proyek poster yang akan kalian buat sebagus mungkin. Jangan lupa di-share ya ke media sosial. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan merefleksi bersama kalian tentang materi yang sudah ada. Kira-kira kesimpulannya apa dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini? Apa? Kesimpulan yang saya ambil dari materi pembelajaran kita hari ini, virus itu menyerang sel yang hidup. Oke, bagus. Virus menyerang sel yang hidup. Ya, jadi kalau dia ada sel yang mati, dia tidak dapat berkembang biak, tidak dapat bereproduksi. Nah, apa lagi yang bisa kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Virus? Ya, virus menyerang hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kalau pada tumbuhan contohnya virus apa? Virus apa lagi? Oke. Kemudian ya, tadi apa lagi? Yang menyerang hewan apa saja? Rabies. Apa lagi? Ya, itu tadi sudah masuk. Banyak apa lagi yang menyerang hewan? Burung, babi, apa lagi? Oke, itu yang menyerang hewan. Kalau yang menyerang manusia? Caca, lalu polio, lagi yang paling sering kali jumpai influenza ya. Baik, oke ya, jadi bagus ya, bisa kalian tangkap, bisa kalian simpulkan pelajaran yang kita hari ini. Baiklah, pelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya sebaik mungkin. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita tutup dengan doa, ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas ya. Baiklah, semuanya terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.